Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Halal Responsibility Through Islamic Business Ethics Practice, Implementation of Trustworthy and Fair Values in Traditional Market. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pentingnya etika bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan, prinsip amanah, dan keadilan sebagai nilai utama dalam bisnis Islam. Penerapan kedua, prinsip tersebut di pasar tradisional, serta tantangan dan manfaat yang muncul dalam penerapannya. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya etika bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan. Etika bisnis Islam memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariah dan kemaslahatan. Dalam Islam, aktivitas bisnis dipandang sebagai bagian dari ibadah, sehingga setiap pelaku usaha dituntut untuk menjalankan usahanya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana proses bisnis tersebut dijalankan. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, pelaku usaha dapat menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen sekaligus mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Saya akan membahas menjaga amanah sebagai salah satu prinsip utama dalam etika bisnis Islam. Amanah merupakan prinsip dasar dalam bisnis Islam yang memainkan kejujuran, tanggung jawab, dan integrasi prinsip di menjaga fondasi penting karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan dalam perspektif Islam. Amanah juga memiliki endominis spiritual karena setiap tindakan yang dilakukan akan dibertanggung jawab di hadap Allah Ta'ala. Dalam perdagangan bisnis, amanah dapat terwujud mulai kejujuran dalam mendapatkan informasi belum kesesuaian antara barang dan menjelasannya, serta memenuhi janji yang telah disepakati dalam transaksi. Sebagai contoh, seorang pedagang tidak boleh memenuhi kejujuran barang yang dijual hanya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mulai para amanah, kepercayaan komunitas dapat terbantu dan bertahun kepercayaan tersebut menjadi model penting dalam membangun hubungan jaga banjak antara penjual dan membeli, sehingga usaha dapat berkembang secara berlanjutkan. Selain amanah, terdapat prinsip lain yang tidak kalah penting dalam etika bisnis Islam, yaitu keadilan. Keadilan atau adil merupakan prinsip yang bertujuan menjaga keseimbangan serta menjaga terjadinya eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Dalam bisnis, keadilan memastikan bahwa setiap pihak beroleh haknya secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Penerapan keadilan dapat dilihat melalui adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, penggunaan timbangan dan takaran yang benar, serta penetapan harga yang wajar. Hal ini penting karena transaksi yang adil akan menciptakan
rasa saling percaya, dan saling menghargai antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, keadilan juga mencakup perlukaan yang sama terhadap konsumen serta pemenuhan hak bekerja sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, keadilan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu tertentu, tetapi juga menciptakan stabilitas dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Setelah memahami konsep amanah dan keadilan, berikutnya kita dapat melihat bagaimana kedua nilai tersebut diterapkan dalam aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Penerapan amanah di pasar tradisional dapat dilihat dari kejujuran pedagang dalam menjelaskan kondisi barang kepada pembeli, penggunaan timbangan yang akurat menjaga kualitas barang yang dijual, serta bertanggung jawab terhadap keluhan konsumen, karena interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung secara langsung. Kepercayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga hubungan bisnis. Selain amanah, keadilan juga harus diwujudkan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Keadilan dapat diterapkan melalui penetapan harga yang wajar sesuai kondisi pasar, memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen, menghindari praktik monopoli dan penimbunan barang, serta memberikan upah yang layak kepada pekerja. Dengan menerapkan amanah dan keadilan secara bersamaan, aktivitas perdagangan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis antara penjual, pembeli, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika bisnis Islam dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan. Meskipun amanah dan keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas perdagangan, penerapannya tentu tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain tekanan ekonomi, persaingan pasar yang semakin ketat, rendahnya pemahaman mengenai etika bisnis Islam, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Kondisi ini tentu dapat membuat sebagian pelaku usaha lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek, sehingga penerapan nilai amanah dan keadilan menjadi kurang optimal. Namun demikian, penerapan kedua prinsip tersebut memberikan banyak manfaat. Amanah dan keadilan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membangun loyalitas pelanggan, memperkuat hubungan antara penjual dan pembeli, serta mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kedua nilai ini tetap relevan untuk diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis modern. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa amanah dan keadilan merupakan fondasi utama dalam etika bisnis Islam. Kedua prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan produk yang diperjualbelikan, tetapi juga mencakup seluruh proses bisnis yang dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Melalui penerapan amanah dan keadilan, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan konsumen, menciptakan hubungan bisnis yang sehat, serta mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, penerapan kedua nilai ini dapat membantu mewujudkan sistem ekonomi yang lebih beretika, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.